Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein yang sudah dibidik sejak April 2018 ditangkap KPK pada Jumat malam 20 Juli 2018. Wahid kemudian ditetapkan menjadi tersangka penerima suap jual beli fasilitas penjara di Lapas Sukamiskin. Selain Wahid Hussein, narapidana kasus korupsi Bakamla, Fahmi Darmawansyah yang tengah menjalani hukuman di lapas tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Penggerbekan berlanjut hingga Sabtu dini hari. Alhasil, seorang anak buah Wahid Hussein dan artis senior Inneke Koesherawati yang juga istri Fahmi Darmawansyah ikut diamankan dan diperiksa aparat. Sehingga KPK meningkatkan status penanganan perkara serta menetapkan 4 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima WH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Maret 2018, kemudian HND, staf dari WH, sedang diduga sebagai pemberi, FD, narapidana kasus korupsi, AR, narapidana kasus pidana umum tahanan pendamping FD. Menyikapi operasi tangkap tangan KPK itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin penuh godaan bagi para petinggi dan kepala lapasnya. Lapas Sukamiskin banyak dihuni oleh terpidana kasus korupsi yang rata-rata dulunya orang kaya dan tidak akan betah tinggal di lapas. Satu-satunya cara untuk mampu bertahan, para narapidana ini bermanuver dengan menyuap petugas lapas. Kelihatannya menggoda banyak petugas yang selama saya menjadi menteri, ini kali kelima saya harus mengganti Kalapas Sukamiskin. Maka secara institusi kami mengevaluasi jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan secara benar. Maka per hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jawa Barat, ya, Saudara Indro Purwoko, dan Kadifas Jawa Barat, Alfisah. Sementara itu, sebagian kalangan menilai fenomena perdagangan fasilitas di lapas-lapas bukan rahasia lagi di masyarakat. Sebab tidak hanya terjadi dan berlangsung di Lapas Sukamiskin. Praktik jual beli fasilitas dalam sel tahanan berlangsung di berbagai kelas lapas yang tengah menangani warga binaan. Jadi walaupun ya, mungkin kalau kita masuk LP atau rutan kan ada bacaan tuh Halinar. Wah, apa itu Halinar? Anti HP, pungli sama narkoba gitu ya. Tapi pada kenyataannya HP terlalu gampang lah kalau HP. Lebih dari HP gampang juga. Apalagi orang yang udah lama ya di lapas, terus dia katakanlah dia punya kegiatan ekonomi lah. Itu ya kamarnya udah luar biasa, udah kayak home theater. Oke. Ini kita dengar musik udah kayak di luar, dengar apa, lihat TV gitu-gitu kan. Ya tentunya kan kenapa dia bisa begitu kan? Ya pasti ada koordinasi gitu. Saya pernah merenovasi ruangan saya. Penjara itu dibangun tahun 1908. Ya. Jadi bayangkan itu berarti hampir 100 tahun umurnya. Nah, ketika saya masuk itu kondisi WC-nya itu memang sudah tidak layak. Anda bisa bayangkan kalau umur 1 abad. Jadi inisiatif saya sendiri untuk memperbaiki agar itu kemudian menjadi lebih sehat. Ini kan bukan cerita baru ya. Kalau kita melihat, mendengar ya, baik fasilitas, kemudian adanya yang pelesiran, bahkan ada yang di lapas-lapas tertentu ya, di luar lapas kasus korupsi, di lapas narkotika itu juga masih ada transaksi-transaksi narkotika dari dalam lapas maupun rutan. Nah, ini yang harus dibenahi sebenarnya oleh Dirjen Pas dan Kemenkumham, karena persoalan ini persoalan laten yang belum selesai sampai saat ini. Ya, bagi masyarakat, praktik jual beli fasilitas lapas bukanlah hal baru. Lalu jika ada praktik dagang fasilitas penjara yang terbongkar, kenapa harus kaget?
Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Dagang Fasilitas Penjara, Kenapa Kaget? Dengan narasumber mantan narapidana Arswendo Atmo Wiloto, mantan anggota DPR RI Permadi, mantan narapidana Darmawati Dahero, mantan napi lapas Sukamiskin Patrice Rio Capella, anggota Komisi Hukum DPR RI fraksi Nasdem Akbar Faisal, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli, Dirjen Lapas Kemenkumham RI Sri Pugu Utami, Pakar Hukum Pidana Prof. Andi Hamsa, Juru Bicara KPK Febri Diansa, Direktur Loka Taru Haris Asar, mantan narapidana Malik, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hadirin dan pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club, Kani Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dalam episode Dagang Fasilitas Penjara, Kenapa Kaget? Sebelumnya, aplaus dulu untuk Maruli Tampu Bolot yang membawakan lagu Raja. Lagu ini dulu dipopulerkan oleh Rif. Saya nggak tahu kepanjangan Rif ini apa itu. Pemirsa, akhir pekan lalu kita dikagetkan oleh operasi dari KPK ke LP Sukamiskin, dan operasi yang dikatakan KPK sebagai OTT tersebut menangkap seorang napi yang menghuni LP Sukamiskin dan juga menangkap kepala LP beserta seorang stafnya sebagai tersangka. Tuduhannya gratifikasi. Untuk apa? Untuk fasilitas penjara. Gratifikasi dalam operasi tersebut ada berapa uang yang disita langsung, dan kemudian juga ada 2 mobil di rumahnya Kalapas yang disita oleh KPK. Dan ternyata kebongkar di dalam LP Sukamiskin banyak fasilitas yang mengagetkan banyak orang. Ternyata cukup mewah, bahkan mungkin standarnya sama dengan standar rumah atau tempat di kamar di apartemen. Pemirsa, kenapa orang kaget? Karena dalam persepsi bangsa Indonesia, penjara itu sangat kumuh, jauh dari kemewahan, bahkan mungkin penjara itu adalah tempat penderitaan yang sesungguhnya. Orang berjubel, makanannya juga tidak standar,
Sesungguhnya itulah masalah kita yang sebenarnya. Adalah penjara di kita yang over kapasitas, konon kapasitasnya 100.000 lebih, tapi isinya 200.000 lebih. Sehingga orang harus tidur di dalamnya, di dalam penjara. Berimpit-impitan. Dan bahkan ada yang mengatakan tidur terpaksa berdiri supaya muat. Sehingga bagi orang tidak kebayang betapa penderitaan di dalam penjara. Dan ketika terbongkar ada penjara yang mewah tersebut, ini mengagetkan. Sesungguhnya yang terjadi itu, penjara di Indonesia itu memang tidak memenuhi azas kemanusiaannya. Pada tahun 92 saya diundang pemerintah Amerika 1 bulan ke Amerika untuk lebih mengerti tentang sistem hukum mereka. Dan dalam 1 bulan itu saya keliling 7 negara bagian. Dan di beberapa negara bagian saya juga diajak untuk keliling ke dalam penjara-penjara. Di sana penjara itu para penghuninya yang hilang dari mereka adalah kebebasan, tapi bukan hidup yang layak. Mereka punya tidur di setiap sel 1 orang. Dan itu ada tempat tidur lipat. Kemudian ada kloset ketika malam. Tapi di siang hari mereka itu ada di aula. Ada yang lagi main catur. Bahkan ada, saya baca fitness centernya atau tempat dia berolahraga yang dilengkapi dengan tempat main basket, tenis meja, macam-macam. Dan sebagian dari napi di sana itu dipekerjakan di dalam lapas tersebut. Ada yang lagi melakukan tugas laundry, mencuci pakaian dengan mesin besar gitu. Ada juga yang lagi di dapur jadi koki segala macam. Dan dapurnya gak kebayang oleh kita. Dapurnya itu isinya itu 92 loh, zaman Clinton. Isinya itu ada ikan kaleng, ada keju, ada daging kaleng, babi kaleng, lengkap. Sehingga makanan mereka itu saya kira jauh dari orang kita yang gajinya masih dalam batas UMR. Sehingga dan komunikasi, kita ribut kalau ada satu telepon ketemu di penjara. Di sana tahun 92 dinding hallnya itu penuh dengan telepon umum, telepon gantung gitu. Dan ada tempat duduknya. Dan ada yang lagi asik, nggak tahu mungkin lagi pacaran. Jadi pacaran pun masih boleh dalam penjara. Saya nggak tahu sekarang apa yang dikasih telepon handphone juga nggak. Tapi saya curiga telepon-telepon umum itu disadap oleh LP-nya. Bagaimana di kita? Saya udah bayangkan tadi. Apalagi di LP yang katakanlah yang kelas bawah, itu kehidupan jelas di bawah standar. Akibatnya fasilitas itu jadi barang yang mahal. Mau fasilitas bisa menelpon, fasilitas berleha-leha,
itu barang yang mahal dan hanya bisa dibeli oleh yang berduit. Karena itu apa yang terjadi di LP Sukamiskin sesungguhnya bukan hanya pada masa sekarang, ini udah berganti rejim dari Orde Baru sampai sekarang. Saya kira keadaannya memang begitu. Saya pernah tahun 90-an masuk ke LP Cipinang membesuk seorang teman. Saya dari pintu masuk langsung disambut oleh sipir, dibawa ke kamar Kalapas, dibawa ke satu kayak villa di dalam lapas. Dan di sana teman saya bukan jadi sel, tapi ya kayak tinggal di rumah biasa. Dan banyak yang bekerja untuk dia. Sehingga ketika saya duduk ditawarin minum kopi atau teh mau apa dan dimasakin. Dari zaman dulu ya begini. Bagaimana solusinya? Kita akan dengarkan nanti dari para pembicara apa yang harus kita lakukan. Karena keadaannya memang begitu. Yang punya uang jadinya bisa membeli karena begitu miskinnya fasilitas untuk orang-orang dalam penjara. Sementara pembuat undang-undang di kita, perasaan saya terlalu nafsu memasukkan orang ke penjara. Sehingga kejahatan-kejahatan yang kecil pun sekarang ancamannya dikasih 6 tahun. Kalau perlu 20 tahun dia 20 tahun. Bayangkan menghina orang lewat Twitter saja. Ya kita mungkin nggak bermaksud menghina, tapi orangnya terhina, ancamannya 6 tahun. Jadi kita memang suka memasukkan orang ke penjara dan suka membuat orang tersiksa. Sekarang saya mau ke KPK dulu sebagai yang melakukan operasi. Bagaimana sampai KPK kepikir untuk menyidak penjara? Ya, terima kasih Pak Karni. Atau LP Sukamiskin. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu bukan sidak ya. Jadi bukan seperti tiba-tiba KPK datang, sidak dan membuka kamar-kamar dari terpidana kasus korupsi atau warga binaan yang ada di sana. Yang dilakukan KPK adalah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, dan informasi dari masyarakat ini memang dari bukti-bukti awalnya itu setelah ditelaah itu cukup valid dari informasi awal. Tapi tentu saja bagi KPK tidak cukup hanya informasi yang di atas kertas itu saja dan informasi awal yang disampaikan. Maka perlu dilakukan cross check atau investigasi atau tindakan-tindakan lain yang memungkinkan untuk itu. Waktu itu kurang lebih informasi yang disampaikan masyarakat itu adalah diduga terjadi semacam jual beli fasilitas khusus ya. Jadi artinya kalau mendapatkan fasilitas tertentu ya harus ada kompensasi uang yang harus dibayarkan pada pihak-pihak yang punya kewenangan dan otoritas di Lapas Sukamiskin. Itu informasi masyarakat yang kami terima dengan beberapa dukungan-dukungan bukti awal pada saat itu. Hingga akhirnya KPK membuka penyelidikan sejak April tahun 2018. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu, dan dalam proses penyelidikan itu sampai dengan hari Jumat kemarin sekitar tanggal 20 Juli 2018 kami turun ke lapangan lagi. Ini kelanjutan dari pemantauan dilakukan tentu saja. Saat itu kami sudah mendapatkan informasi yang sangat valid bahwa ada permintaan
dalam bentuk barang. Dalam konteks kasus ini dalam bentuk barang, yaitu mobil. Jadi ada permintaan dalam bentuk mobil dan ada tawar-menawar juga dalam informasi yang kami dapatkan tersebut. Awalnya diduga Kalapas meminta, ini baik langsung atau tidak langsung ya, karena ada 2 orang yang diduga sebagai pemberi dan penerima yang diduga bersama-sama. Permintaannya pada saat itu mobil dengan spesifikasi khusus dan warna putih. Tapi kemudian dikatakan mobil putih kebetulan lagi tidak ada dan tidak ada di pasaran, sehingga akhirnya disepakatilah, oke, kalau gitu mobil Mitsubishi Triton hitam nggak apa-apa. Dan sudah diantarkan mobil tersebut ke rumah Kalapas yang sekarang menjadi tersangka. Jadi sangat gamblang sebenarnya kami temukan bagaimana bisa disebut mungkin indikasinya tawar-menawar. Jadi ada permintaan ini, ada tawaran ini terkait dengan kewenangan dari Kalapas tersebut. Nah, dugaan ini kemudian kami telusuri lebih lanjut sampai akhirnya sekitar pukul 10 malam lewat pada hari Jumat itu tim datang ke rumah Kalapas dan menemukan barang bukti itu ada di sana. Ada 2 yang kami temukan, karena dari komunikasi, dari bukti-bukti sebelumnya juga ada bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan tersebut. 1 Mitsubishi Pajero, yang kedua Mitsubishi Triton di sana. Khusus untuk Mitsubishi Triton ini benar-benar baru karena belum ada plat nomor juga dan baru diantar sebenarnya. Dan itu sudah teridentifikasi oleh tim. Dari sanalah kemudian KPK ke Lapas Sukamiskin, dan di lapas tersebut kami masuk ke ruangan FD, tersangka FD yang juga terpidana kasus korupsi dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI. Jadi di Badan Keamanan Laut RI sebelumnya juga terkena tangkap tangan pada saat KPK memproses sebelumnya. Dan di kamar itulah kemudian kami temukan ada sejumlah uang di sana, baik dalam bentuk rupiah dan dolar dan bukti-bukti yang lain. Uang yang diikat dalam satu catatan-catatan keuangan. Dan kemudian juga kami masuk ke sel yang lain yang juga jadi tersangka sekarang, yaitu AR. Nah, yang agak menarik memang, dan itu jadi pertanyaan juga bagi tim KPK saat itu, ketika kami ingin masuk pada sel AR tersebut, pintu sempat tidak bisa dibuka. Kenapa pintu tidak bisa dibuka? Kan itu yang jadi pertanyaan tim pada pihak lapas yang mendampingi saat itu. Sepertinya ini dikunci dari dalam, Pak. Jadi kami tidak bisa masuk awalnya ke sel AR karena diduga dikunci dari dalam pada saat itu. Dan kemudian kami tahu ada terpidana di sana. AR ini pidana umum, jadi bukan tindak pidana korupsi. Yang kami duga adalah semacam tahanan pendamping dari FD. Nah, kami masuk ke sana dan akhirnya kami temukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar dan sejumlah alat komunikasi di sana. Sedangkan terkait dengan fasilitas yang ada di kamar tersebut, saya kira juga sudah kita lihat bersama-sama. Memang fasilitasnya setelah kami ambil audio video yang lengkap di sana, bisa kita lihat ada fasilitas toiletnya, sepertinya ada toilet duduk dan kemudian air panas, dan kemudian ada AC, ada TV layar datar, ada kulkas, ada banyak fasilitas yang lain yang bisa kita saksikan di sana. Dan kami duga terkait dengan penentuan kamar dan fasilitas kamar tersebut juga ada tarifnya. Itu yang sudah terpetakan oleh tim KPK. Tarifnya itu diduga berkisar antara 200 sampai dengan 500 juta rupiah untuk bisa menentukan kamar. Nah, itu tentu akan kami dalami secara lebih intens nantinya. Sebenarnya apa saja secara rinci yang ingin dipengaruhi dan dalam tanda kutip dijual terkait dengan kewenangan yang ada di lembaga permasyarakatan tersebut. Dan konteks kali ini adalah Lapas Sukamiskin.
Ada banyak hal lain, ada banyak bukti lain yang saya kira tentu kurang tepat kalau disampaikan di sini. Tapi intinya kami sudah menemukan memang ada dugaan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji yang secara sederhana sering kita sebut dengan dugaan suap antara warga binaan yang dalam konteks ini adalah narapidana kasus korupsi yang pernah diproses oleh KPK pada Kalapas dan ada satu staf di bawahnya. Jadi dalam beberapa kondisi Kalapas ada yang berkomunikasi langsung, tapi dalam beberapa kondisi lain ada yang melalui stafnya tersebut. Dan pola itu kami temukan dan sedang kami dalami lebih lanjut. Tadi kan 2 sel. Kami juga kemudian melakukan pengecekan ke 2 sel yang lain, terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK juga, dan di 2 sel ini dalam kasus saat itu TCW dan FA ya yang di Bangkalan, ketika kami melihat ingin masuk ke dalam sel tersebut, tim KPK tidak bisa masuk ke sana. Kemudian dikatakan oleh pihak lapas yang juga ada bersama KPK saat itu, kami tidak bisa membuka sel ini karena kuncinya dibawa.